Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema. Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami hari demi hari, sehingga hari ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Engkau berkati untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap jemaat yang akan mengikuti di dalam tayangan YouTube ini, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 14 dan kita akan membaca hanya di ayat yang pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang punya kesempatan untuk membaca keseluruhan dari perikop ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk membaca keseluruhan daripada perikop ini. Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian Mazmur 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang guru bertanya kepada anak-anak didiknya, apakah kalian percaya bahwa Tuhan itu ada? Lalu anak-anak dengan suara lantang berkata, percaya. Tetapi ada satu orang anak yang hanya diam dan tidak menunjukkan ekspresi apa-apa ketika gurunya bertanya. Lalu kemudian gurunya bertanya kepada anak itu, kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu tidak percaya kalau Tuhan itu ada? Iya, saya nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Kenapa? Tanya gurunya. Karena saya tidak melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak kelihatan, jawab anak itu. Lalu gurunya nggak kehabisan akal, dia kemudian bertanya kembali kepada anaknya. Apakah kamu percaya kalau kamu punya otak? Anak itu menjawab, iya, saya percaya kalau saya punya otak. Lalu kemudian gurunya bertanya kembali, dari mana kamu tahu kalau kamu punya otak? Otaknya kan gak kelihatan. Jawab anak itu, iya, karena saya bisa merasakan. Saya bisa berpikir meskipun otaknya gak kelihatan. Kemudian gurunya berkata, nak, demikian juga dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi kamu bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Kamu bisa bernafas, itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan buat kamu. Kamu bisa merasakan tiupan angin, itu juga karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Lalu anak itu mulai berpikir dan dia mulai menyadari akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun kerap kali sama seperti anak tersebut. Sulit sekali mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun sering kali kita sudah menyaksikan begitu banyak perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semua itu kita anggap karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Nah, saudaraku, inilah yang hendak dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 14 ini. Di ayat yang pertama tadi sudah kita baca bersama, dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Lalu kalau kita melihat dengan teliti keseluruhan dari perikop ini, saudara, Daud menjelaskan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Yaitu dikatakan bahwa mereka menyeleweng, mereka melakukan kejahatan, mereka bejat, tidak berakal budi, dan sebagainya. Nah, saudara, pertanyaannya apa yang membuat manusia menjadi demikian? Jawabannya adalah karena semua manusia
telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, karena kejatuhan manusia dalam dosa inilah yang akhirnya membuat manusia itu tidak mengakui akan keberadaan Allah dan merasa dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Saudara ingat kisah tentang kapal Titanic yang menewaskan 1.500 orang? Saudara, ketika kapal ini dilaunching, pemiliknya berkata, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu untuk menenggelamkan kapal ini. Saudara, betapa sombongnya manusia. Pemilik kapal ini merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya mampu untuk membuat sesuatu yang spektakuler. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kapal itu menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam. Saudaraku, tenggelamnya kapal Titanic ini, saudara, membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu lebih berkuasa daripada apapun di dunia ini. Sehebat apapun manusia, Tuhan itu jauh lebih hebat dari manusia. Saudaraku, hanya orang bebal yang tidak mau mengakui akan kehebatan Tuhan dan keberadaan Tuhan. Saudara, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk tidak menjadi seperti orang bebal, saudara. Orang bebal adalah orang yang tidak mau mengakui Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia punya kecenderungan untuk terus-menerus melakukan dosa. Karena dia merasa tidak ada Tuhan. Jadi dia bebas melakukan apa saja menurut kehendaknya sendiri. Tetapi mari kita belajar, saudara, untuk menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang kita percaya melalui Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang lebih hebat dari apapun juga. Ia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku, saudara. Dan dia jugalah yang senantiasa akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, apapun masalah dan pergumulan kita, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang pasti menolong dan akan memampukan kita untuk melewatinya. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa dan dia adalah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang ada dan keberadaan-Mu Tuhan tidak bisa kami lihat secara fisik, tetapi kami bisa merasakan dan kami bisa menikmati akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat apa yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami selalu menyadari bahwa Tuhan ada dengan kami. Dan itulah yang akan menolong kami untuk tetap hidup di dalam anugerah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini, dan biarlah di dalam setiap permasalahan, pergumulan hidup kami, Tuhan juga yang senantiasa akan menolong kami, menguatkan dan memampukan kami untuk bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.